Ya, baik. Dilanjut dulu ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Yang pertama mengenai ini adalah penampang melintang akar. Nah, ada akar dikotil dan akar monokotil. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian diminta untuk menyebutkan struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil dari luar. Kalau jaringan yang dari luar sama, pasti akan ada namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu ya ada cirinya sama seperti yang pada daun. Misalnya berbentuk balok, rapat, karena terletak di luar maka fungsinya adalah untuk melindungi. Kemudian berikutnya adalah daerah kortek. Daerah kortek di sini, Nak. Daerah kortek itu tersusun oleh jaringan bisa parenkim, kemudian kolenkim dan sklerenkim. Kemudian berikutnya untuk setelah ada epidermis, kortek, ini daerahnya endodermis. Ini adalah endodermis. Ini cirinya sama dengan epidermis, cuma ini letaknya di dalam, membatasi antara kortek dengan silinder pusat. Gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut atau daerahnya itu namanya stele atau lingkaran pusat yang tersusun oleh apa saja? Ada floem, xilem yang berselang-seling kayak gitu ya. Kemudian berkas pengangkut stele atau lingkaran pusat itu yang terdiri dari lapisan yang paling luar itu perisikel. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, stele atau lingkaran pusat itu meliputi apa saja? Yang pertama xilem, kemudian ada floem, kemudian ada yang perisikel, kemudian ada daerah ampulur. Ibu ulang ya, apa saja? Ada xilem, floem, perisikel dan ampulur. Ini yang untuk tumbuhan monokotil. Kalau yang di sini ini adalah tumbuhan dikotil. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan ini. Ini ya. Ini akar dikotil, ini akar monokotil. Nih. Untuk akar dikotil ini epidermisnya, kemudian ini korteknya, kemudian ini endodermis, kelihatan sekali ya. Satu lapis, kemudian daerah stele yang paling luar namanya ini perisikel, kemudian ini ada floem, kemudian ini ada xilem, floem. Nah, tipe berkas pengangkut yang seperti ini namanya adalah tipe radial pada akar. Nah, kemudian kalau yang ini pada akar monokotil. Ini bedanya ya. Ada epidermis, kemudian ini adalah daerah kortek. Ibu ulangi, daerah kortek tadi tersusun oleh parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian ini adalah endodermis. Kemudian ada silinder pusat atau lingkaran pusat meliputi perisikel, kemudian ada xilem, ada floem, dan ada ampulur. Nah, itu ya Nak ya. Kalau ketika nanti ada pertanyaan atau suruh gambar, gambarlah anatomi akar, berarti nanti yang kalian harus cermati yang seperti ini. Kalau sudah tahu gambarnya seperti apa, tahu juga harusnya nanti ciri-ciri dari masing-masing bagian dari penampang melintang akar dikotil dan akar monokotil. Kalau sudah tahu, kalian juga harus bisa membedakan mana yang apa perbedaan dari struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Kalau tadi kita sudah belajar perbedaan daun monokotil dan daun dikotil, kalian juga harus bisa perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Mari kita satu-satu pelajari masing-masing tadi ya. Yang penyusun anatomi terluar dari akar itu epidermis. Nah, epidermis itu bisa membentuk bulu akar. Nah, tujuannya apa? Bulu akar itu untuk memperluas area serap akar. Sehingga untuk menyerap air, oksigen, dan garam mineral itu areanya lebih luas. Tapi kalau ada yang membentuk cabang akar, kalau yang membentuk cabang akar itu fungsi dari perisikel. Kalau yang membentuk bulu akar itu fungsi dari epidermis, dibedakan. Kemudian berikutnya kortek. Kortek itu tadi udah Ibu sampaikan ya. Ini sebagian besar struktur
akar itu tersusun oleh korteks. Seperti halnya daun, sebagian besar struktur daun itu tersusun oleh mesofil. Ini sebagian besar jaringan yang menyusun korteks itu adalah parenkim. Parenkim itu maka karena penyusun sebagian besar dari akar batang daun dikatakan sebagai jaringan dasar. Kalau kolenkim dan sklerenkim ini sebagai jaringan penyokong karena mengalami penebalan. Kayak gitu ya. Berikutnya endodermis. Nah, setelah epidermis, korteks ada endodermis. Ini lapisan ketiga. Lapisan ketiga pada penampang melintang akar. Yang letaknya itu di antara epidermis dan setelah epidermis dan korteks. Kayak gitu. Nah, yang harus dicermati, kalau pada akar, sel-sel endodermis itu mengalami penebalan dinding sel dengan penebalan materi suberin atau gabus, sehingga nanti akan membentuk suatu bentukan menyerupai pita yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, fungsinya untuk apa pita Kaspari? Itu adalah untuk mencegah air masuk melintasi dinding sel, tetapi air masih dapat masuk melalui endodermis yang dindingnya tidak menebal atau disebut dengan sel penerus. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah endodermis itu adalah stele atau lingkaran pusat. Tadi udah Ibu sampaikan. Meliputi apa saja atau tersusun oleh apa saja stele atau lingkaran pusat itu. Yang paling luar namanya apa tadi? Perisikel atau perikambium. Yang ini fungsinya nanti bisa membentuk cabang akar. Kemudian xilem, floem, dan empulur. Gitu ya. Nah, perisikel itu nama lainnya perikambium. Ini merupakan lapisan terluar dari silinder pusat atau stele. Nah, gitu ya anak-anak semua. Kita udah belajar mengenai anatomi dari akar dikotil dan akar monokotil. Nah, ini ada tabel perbedaan, Nak. Nanti bisa kalian cermati lebih dalam lagi perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Utamanya itu kalian harus pahami perbedaan pada berkas pengangkutnya. Kalau pada akar dikotil, itu silemnya itu berbentuk bintang di pusat, tersusun radial. Atau membentuk jari-jari bersama dengan floem. Kemudian, kalau yang akar dikotil, bagaimana? Itu berdekatan dengan floem. Kalau yang monokotil itu berdekatan dengan floem, kalau yang akar dikotil itu berbentuk bintang di pusat, tersusun radial. Kemudian, floemnya gimana? Kalau akar dikotil, floemnya itu di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem, dipisahkan oleh kambium. Kalau yang akar monokotil itu berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Begitu ya Nanda. Besok yang untuk batang kalian cermati di video rekaman Bu Meni ya yang sudah Ibu sampaikan di classroom, nanti bisa kalian cermati. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, disiapkan setelah ini nanti Ibu kasih waktu untuk 30 menit kalian mencermati materi yang ada di PPT Ibu, kemudian mencermati materi yang ada di video. Sebenarnya udah Ibu sampaikan di sini ya, tinggal mengulang-ulang aja. Nanti setengah jam kalian mencermati, kemudian nanti akan Ibu sampaikan link kuisnya kurang lebih pukul 11 ya Nak ya. Soalnya modelnya pilihan ganda saja. Karena nggak ada. Nanti kalau misalkan di tengah kalian mencermati materi ada pertanyaan, boleh disampaikan, didiskusikan lewat classroom atau kalau malu bisa didiskusikan lewat WA. Seperti itu ya Nak ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nak. Sama-sama. Sama-sama Nak. Sama-sama ya. Sama-sama Nak.